السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa datang ke salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa menyampaikan kepada orang lain, dan semoga apa yang kita dengarkan di kajian-kajian ini bisa merubah akhlak kita menjadi akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan tentang syarh hadis Jibril, dan kita masih pada al-imanu bir rusul. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang kewajiban kita terhadap para rasul. Yang pertama adalah mempercayai semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengimani bahwa semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah ta'atuhum wa adam mukhalafatihim, taat kepada mereka dan tidak menyelisihi atau menentang mereka. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah yang kita sampaikan kemarin, bahwa kita wajib meyakini bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang sempurna akhlaknya dan yang sempurna amalannya. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayo ikhwah. Kama yajibu alaina an nu'mina bi anna Rasulullah jami'an kanu rijalan minal bashar falam yakunu minal malaikah wa lam yab'athillahu untha. Yang kelima, kita wajib beriman bahwa rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu adalah rijal, para laki-laki dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala
tidak mengutus rasul dari kalangan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengutus sebagai rasul seorang wanita. Jadi semua rasul dan nabi yang diutus oleh Allah, mereka dari kalangan manusia dan mereka semua adalah laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad dari rasul-rasul illa rijalan, melainkan mereka itu adalah para laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi ini dalil bahwa utusan-utusan Allah itu adalah laki-laki. Kalau seandainya perempuan, bagaimana mereka akan berdakwah? Karena dakwah ini membutuhkan keberanian, membutuhkan kekuatan. Dia akan memasuki desa-desa yang dia tidak kenal. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang keras, kasar, ya, suka memukul, suka mencaci maki, bahkan mungkin suka membunuh. Ya, semua ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan wanita untuk memikul beban risalah ini. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dari sini dapat kita mengetahui betapa bohongnya wanita yang mengatakan dirinya sebagai utusan Allah atau sebagai nabi, yang namanya siapa? Lia Edan. Lia Eden. Kemudian yang keenam, wa nu'minu anna Allah lam yakhussahum bi taba'i ukhra ghaira taba'il bashariyah. Yang keenam, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan mereka dengan sifat-sifat kecuali sifat kemanusiaan mereka. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keistimewaan. Apa keistimewaan mereka itu? Wa inna makhtarahumullahu subhanahu minar rijal. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini adalah pilihan-pilihan Allah. Namun mereka adalah manusia biasa. Sifat mereka seperti sifat-sifat manusia biasa. Keistimewaan mereka yaitu mereka dipilih oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka wahyu. Mereka itu adalah ya'kulun wa yashrabun wa yamshuna fil aswaq wa yanamun wa yajlisun wa yadhakun wa lahum azwajun wa dhurriyyah. Mereka itu adalah manusia-manusia yang makan, minum, berjalan di pasar, mereka tidur, mereka duduk, mereka tertawa, dan mereka memiliki istri dan memiliki anak-anak. Wa yata'arraduna lil adza, bahkan bisa jadi mereka ditimpa oleh apa? Kejelekan-kejelekan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di bab sirah, pelajaran sirah ya ikhwah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Uhud, kakinya masuk ke dalam lubang, kemudian bibirnya sobek, giginya patah, kemudian masuk besi ke pipinya. Ya, semua itu adalah kejelekan-kejelekan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dia itu adalah manusia biasa. Kemudian wa tamtaddu ilaihim aydidh dhalamah, bahkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, ya, bisa jadi memukul mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicekek di depan Ka'bah. Ya. Kemudian wa yanaluhumul ittihad wa innahum yamutun wa qad yuqtaluna bighairi haqq. Dan mereka bisa jadi ditindas oleh orang-orang yang zalim, dan mereka mati, dan mereka terbunuh, ya, terbunuh tanpa alasan yang benar. Wa innahum yata'allamun wa yusibuhumul marad. Mereka juga kesakitan, mereka ditimpa oleh penyakit sebagaimana yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian wasairul a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah bainal khalq. Dan semua yang menimpa manusia itu bisa menimpa mereka. Akan tetapi itu tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Meskipun mereka ditimpa oleh apa yang menimpa manusia, namun tetap itu tidak mengurangi mereka sebagai seorang rasul atau sebagai seorang nabi. Ikhwani fi din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a." Yang artinya, tidaklah Muhammad itu adalah seorang rasul yang telah datang sebelumnya rasul-rasul. Afa immata, apakah apabila dia meninggal dunia, au qutil, atau dia terbunuh. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi, seorang rasul, dia manusia biasa, bisa mati juga bisa terbunuh. Ya, au qutilan qalabtum ala a'qabikum, apakah jika dia meninggal dunia atau dia terbunuh, maka kalian akan kembali ke belakang, maksudnya kembali murtad lagi. Wa man yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa yang kembali murtad, kembali kepada kekufuran setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falan yadurrallaha syai'a, dia tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dia tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang rugi itu adalah dia sendiri. Ya, karena seandainya semua manusia yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Dan seandainya semua manusia menjadi orang yang paling taat, bertakwa kepada Allah, itu tidak akan menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian ikhwani fi din, azakumullah, di ayat yang lain di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami mengutus sebelummu dari rasul-rasul illa innahum la ya'kuluna at-ta'am, melainkan mereka itu adalah makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah manusia biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Innama ana basyarun, ya, ansa kama tansawun." Aku ini juga lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Ya. Jadi ikhwani fi din, azakumullah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah wa yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah subhanahu ayyadahum bil mu'jizatil bahirat. Dan wajib kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mendukung mereka dengan mu'jizah-mu'jizah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dijangka oleh akal manusia. Wal ayatil zahirat, dan ayat-ayat yang sangat nyata, sangat jelas, yang menunjukkan tentang kebenaran mereka, kebenaran dakwah yang mereka bawa. Ya, bahwa dakwah yang mereka dakwahkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah, di pelajaran sirah atau di kajian sirah pernah kita menyampaikan di antara mu'jizah-mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-Isra wal Mi'raj. Ya, kemudian terbelahnya apa? Bulan. Ya, ini mu'jizah yang luar biasa. Namun ikhwani fi din, azakumullah, orang yang sudah tertutup hatinya, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada mereka mukjizat yang luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, namun mereka tetap tidak mau beriman. Ya, bahkan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala membelahkan bulan itu, mereka mengatakan Muhammad telah menyihir kami, menyihir kita. Kita ini disihir, mata kita disihir oleh Muhammad. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau kita disihir oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin dia akan menyihir orang-orang yang sedang berada di perjalanan,
yang musafir yang pergi berniaga di padang pasir atau di tengah jalan. Lalu mereka menunggu setiap orang yang datang dari perdagangannya. Lalu mereka tanya, apakah kalian melihat bulan itu terbelah? Mereka semua mengatakan iya. Ya. Namun ikhwani fillah azakumullah, apabila hati itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun dan apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, susah mereka untuk beriman. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dan mukjizahnya para rasul itu sudah selesai. Begitu meninggal rasulnya, selesai juga mukjizahnya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai mukjizah yang terus menerus ada sampai hari kiamat. Apa itu? Al-Quran. Ya. Jadi kalau antum atau kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita membaca mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, mukjizah yang paling hebat adalah Al-Quran ini. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang jin dan manusia, ya, untuk untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, namun mereka tidak mampu. Namun sayangnya ayo ikhwah, mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat, begitu besar ini diabaikan oleh kaum muslimin. Ya, jarang dibaca. Kalaupun dibaca, tidak ada usaha untuk memahaminya. Kalaupun memahaminya, tidak ada usaha untuk mengamalkannya. Padahal ini mukjizah yang luar biasa, ayo ikhwah. Ya. Orang Yahudi begitu meninggal Musa alaihissalam, langsung mereka merubah kitab mereka. Demikian juga Isa alaihissalam begitu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Nasara merubah isi Al-Injil. Namun Al-Qur'an tidak bisa. Ya. Satu huruf pun tidak bisa dirubah. Ya, yang dibaca oleh orang di Lombok, Al-Fatihah yang dibaca oleh orang Lombok, itu juga dibaca oleh orang di Jepang. Dibaca juga di Cina, dibaca juga di Mekah, dibaca juga di Amerika, sama semuanya. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terus menerus ada. Dan ikhwani fiddin azakumullah, Al-Quran ini adalah kekuatan kaum muslimin. Ya, di samping kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan akidah ini lebih ampuh daripada kekuatan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Taraktu fikum amrain." Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Selama kalian berpegang dengan kedua-duanya, lan tadillu. Kalian tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan kedua-duanya. Apa kedua-duanya? Yaitu kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah senang dengan jual beli 'inah, salah satu bentuk jual beli riba, wa akhadhtum adnab al-baqar, dan kalian senang dengan peternakan, pertanian, ya, wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'hu. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Kapan dicabut oleh Allah? Sampai kapan kehinaan ini akan menimpa kita, ya ikhwah? Lihat saja ya ikhwah, kaum muslimin dibantai di mana-mana. Ya, tidak ada yang membela mereka, tidak ada yang melindungi mereka. Ya, coba seandainya ada orang Nasrani atau orang Yahudi yang meninggal dunia, ribut dunia ini. La ilaha illallah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanzi'hu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan ini dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Agama yang bagaimana? Ya, yaitu yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang murni, yang tidak ada
campuran-campurannya. Ya. Namun sekarang ikhwani fillah azakumullah, Islam kita ini sudah dicampur oleh ini, tarekat ini, tasawuf ini, dan dicampurkan oleh pikiran ini, idenya ini, dan seterusnya. Sehingga anak-anak kita nanti kalau dia beragama, dia beragama dengan agama yang apa? Yang tidak murni lagi. Ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa umat Islam ini akan pecah belah menjadi berapa? 73. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa mereka yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan tarekat ini, ya, organisasi ini, kelompok ini, tidak mengatakan demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana alaihi al-yawmu ashabi, yang seperti aku dan sahabatku itu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, para nabi dan para rasul mereka didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizah dan mukjizah yang paling hebat adalah mukjizah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah nabi yang terbaik, kemudian rasul yang terbaik, maka pantas bagi dia adalah untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizah yang paling baik dan mukjizah yang abadi yang ada di setiap rumah kita. Subhanallah. Ya, yaitu Al-Qur'an. Namun meskipun demikian kita malas sekali membaca Al-Qur'an. Coba lihat aja ya ikhwah, orang-orang Nasara pada hari Ahad taruh kitabnya kemudian masuk ke gereja. Padahal kitabnya mungkin kebanyakan batil isinya. Ya, tapi luar biasa bangganya masuk ke gerejanya. Kita alhamdulillah dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bangga? Kenapa kita tidak mau membacanya? Ya, ikhwani fi din azakumullah, yang kita khawatirkan adalah kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, dan Rasul itu mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini adalah bacaan yang ditinggalkan. Ya, hanya ditaruh di apa? Di rak di rumahnya. Nanti bulan Ramadan turun, baru dibaca. Selesai bulan Ramadan naik lagi. Begitu terus. Ya, membacanya untuk mencari berkah, bukan untuk memahaminya dan mentadabburinya. Padahal ikhwani fi din azakumullah, seringkali kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, kemudian apa? Waliyatadzakkara ulul albab, yang artinya adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, yaitu Al-Quran. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Berkah itu dalam bahasa Arab adalah al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Al-Quran sampai sekarang kebaikan-kebaikannya masih digali dan belum habis-habis, dan sampai hari kiamat pun tidak akan habis digali. Ya, terus menerus digali. Mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Ini kita membacanya saja tidak, apalagi mentadabburinya. Ya, kalau membaca tidak ada usaha untuk mentadabburi, padahal ini perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini ulul albab, orang-orang yang punya akal. Berarti orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, dia tidak punya apa ya ikhwan? Tidak punya akal. Ya, nah antum ini kira-kira bagaimana? Punya akal apa enggak? Ya, itu Allah yang mengatakan, jangan salahkan saya antum. Allah yang mengatakan waliyatadzakkara ulul albab,
agar mengambil pelajaran dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang berakal. Kalau dia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, berarti orang itu tidak punya akal. Kan begitu artinya. Ya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, sampai di sini ini semua nabi dan rasul dia sama. Namun akhwani fiddin azakumullah, apa dan bagaimana kita beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ini iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajib alaina an nu'mina bi anna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam nabi Allah wa rasulahu wa 'abdahu wa safiyah. Kita wajib beriman bahwa Muhammad ibn Abdullah dia adalah nabi dan utusan Allah, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'bud sanaman, dia tidak pernah menyembah patung sebagaimana orang-orang yang di masanya, orang jahiliyah dahulu. Bahkan ikhwani fillah azakumullah, mungkin antum masih ingat di kajian sirah dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing bersama temannya. Ya, Nabi mengatakan, ayo ganti saya ingin ke Mekah mendengar apa orang-orang yang nyanyi-nyanyi. Namun belum tiba waktunya Nabi Muhammad SAW sudah tertidur, dijaga dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besoknya juga begitu. Ya, ketika dia akan pergi, tidur lagi, dijaga dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW lam ya'bud sanaman, tidak pernah menyembah berhala. Walam yusyrik billah tarfata 'ainin qat, dan Nabi SAW tidak pernah menyekutukan Allah, sekejap mata pun dia tidak pernah menyekutukan Allah. Walam yartakib wala kabiratan qat, dan dia tidak pernah melakukan dosa besar sama sekali. Ini yang wajib kita imani. Yang kedua, wa nu'minu annahu khatamul anbiya lima warada fi kitabillahi ta'ala wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib mengimani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Ya, kalau orang Ahmadiyah mengatakan khatamul anbiya artinya cincin para nabi. Cincin para nabi diartikan coba ya ikhwan. Ini berdasarkan apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya. Amma fis sunnah, adapun dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, "Mathali wa mathalul anbiya." Perumpamaan aku dan perumpamaan para nabi-nabi yang lainnya. Kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa jammalahu. Ya. Aku ini dan para nabi ibarat seseorang yang membangun sebuah bangunan. Fa ahsanahu wa jammalahu, dan bangunan itu diperindah seindah-indahnya. Ya. Illa maudhi'a labinah. Namun ada kekurangannya. Apa itu? Satu bata belum dipasang. Bangunan ini sudah lengkap, sudah bagus. Namun ada satu bata yang belum terpasang. Illa maudhi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu. Faja'ala an-nasa yatufuna bihi wa ya'jabuna lah. Lalu orang-orang memutari bangunan ini dan mereka sangat-sangat terpesona dengan bangunan yang begitu indah. Lalu mereka mengatakan, "Halla wudi'at hadhihi labinah?" Kenapa yang satu ini tidak
bata yang satu ini tidak dipasang. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ana labinah, akulah bata itu. Ini perumpamaan. Akulah bata itu yang menyempurnakan apa? Yang menyempurnakan bangunan yang begitu indah. Jadi bangunan ini sudah sempurna kecuali satu itu aja yang belum dipasang, bata itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah bata yang menyempurnakan bangunan itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku ini adalah penutup para nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya adalah nabi, si fulan adalah nabi, dia bohong. Ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi? Atau untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul? Ya, syariatnya sudah disempurnakan oleh Allah. Jadi tidak butuh lagi Allah mengutus rasul yang baru karena sudah sempurna. Kalau rasul-rasul yang sebelumnya, begitu mereka meninggal, datang rasul yang baru untuk menyempurnakan atau mendakwahkan syariat yang sebelumnya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, agamanya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada nabi yang baru atau rasul yang baru karena agama kita sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam apabila dia turun di akhir zaman nanti, dia tidak akan membawa syariat baru, tidak membawa agama baru. Ya, dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, jadi Nabi SAW mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Yang ketiga, kadzalika yajib an nu'min بأنه عليه الصلاة والسلام إمام المتقين. Demikian kita juga wajib mengimani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam al-muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin akan ada seseorang yang takwanya sama seperti ketakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lebih daripada ketakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam al-muttaqin alladhi yuqtada bihi fil khair kullih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diteladani dalam setiap kebaikan. Bagaimana dia jalan, bagaimana dia duduk, bagaimana dia tidur, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa annahu wahdahu al-jadiru bil iqtida' wat ta'assi bihi duna ghairihi. Dan dia adalah orang yang paling patut untuk diteladani dalam segala hal. Ya. Kenapa? Karena semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Ayat ini perlu sering kita perdengarkan kepada orang-orang yang mengatakan dirinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mencintai Allah, tidak ada manusia yang mengatakan saya tidak cinta kepada Allah. Ya, semua cinta kepada Allah. Lalu Allah menjelaskan, "Fattabi'uni," ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Mencintai, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikuti semua yang diajarkan, semua yang disampaikan kepada kita, dan meninggalkan semua yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah disampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang kalian diberikan oleh Rasul, yang diajarkan kepada kalian, terimalah dia. Dan apa yang kalian dilarang, hentikanlah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akidah, mengajarkan kepada kita ibadah, mengajarkan kepada kita akhlak, melarang kita dari bid'ah-bid'ah.
Namun justru ayyuhal ikhwah yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan, dan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang digalakkan. Ya. Salat Rajab, puasa Rajab dan yang lain-lainnya. Ya, Maulid ini nelong mitu nyiwa nyatus dan yang lain-lainnya. Ya, akidahnya sudah kocar kacir, ibadahnya juga begitu. Coba lihat ayo ikhwah, kalau kita dulu waktu kita belajar wudu, ketika mengambil air ada doanya. Cuci muka ketika kemumur ada doanya. Ketika cuci muka ada doanya. Cuci tangan ada doanya, semua ada doanya. Padahal enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu baik, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada kita. Kalau tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak baik. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kebaikan melainkan ia tunjukkan umatnya kepada kebaikan itu. Dan tidak ada kejelekan melainkan dia larang umatnya, ingatkan umatnya dari kejelekan itu. Kalau itu adalah baik, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan kepada kita atau dia mengerjakannya. Ya, kalau Maulid itu baik, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, atau dia melakukannya. Dia tidak melakukannya, sahabat-sahabatnya tidak melakukannya, kemudian imam-imam yang empat juga tidak melakukannya, orang sekarang yang melakukannya. Ya solah ini. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya tidak tahu kalau ini solah? Ya, mereka tidak melakukannya karena ini salah, bukan solah. Ayo ikhwah, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ya, ayat ini kita perdengarkan kepada mereka, orang-orang yang melakukan bid'ah ini. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Ya, dalam segala hal, akidahnya ikuti, ibadahnya ikuti. Ini semua kita tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak dia berdiri, dia berdoa, Allahumma hassin wuqufana baina yadayk. Bagus doanya, bagus artinya. Ya, tapi diajarkan enggak kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak pernah. Kalau enggak pernah ya enggak bagus. Kalau mau salat, kan ada doanya sebelum dia pesali itu. Allahumma hassin wuqufana baina yadayk. Ya Allah, perbaikilah, perbaguslah berdiri kami di hadapanmu ini ya Allah. Baru usalli salat al-maghribi 3 raka'atin mustaqbil al-qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, salah lagi, diulang lagi, Allah, salah lagi. Sekian kali dia salah terus. Pas nanti imamnya rukuk baru Allahu Akbar. Kok bisa pas imamnya rukuk dia tepat pesaliknya, sebelumnya salah terus? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau disuruh ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ini bagus. Masa tuan guru itu salah? Masa kiai salah? Ya. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah? Rasulullah yang tidak mengerjakan berarti dia salah itu? Lalu yang kita harus ikuti siapa? Kiai apa tuan guru atau habib atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya sallallahu alaihi wasallam. Kita ditanya di kubur, man nabiyuk, bukan man imamuk. Ya, kita tidak akan ditanya kenapa kamu ikuti mazhab Syafi'i, kenapa kamu tidak ikuti Ahmad bin Hanbal. Kita tidak akan ditanya kenapa ikuti Abu Hanifah, kenapa tidak ikuti Imam Malik. Yang kita ditanya kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ditanya ini ajaran dari mana kamu dapat ini? Ya, dia akan mengatakan saya mendapatkannya dari Habib fulan, dari Kiai fulan, dari tuan guru fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, aku mengutus kepadamu rasul, bukan si fulan dan fulan. Ya, nasallallahu salamal afiyah. Kemudian wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa, dan ayat ini insyaallah semua kita menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuk fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini juga ayat ini harus kita perdengarkan, sering-sering perdengarkan kepada mereka ya ikhwah. Ya, meskipun sakit kentoknya mendengarkan enggak apa-apa. Ya, kalau sudah mudah-mudahan dia sehat nanti.
Nah, jadi artinya ya ikhwah, fala wa rabbika, tidak demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Ya, sampai kapan mereka tidak beriman? Hatta yuhakkimuk, sehingga mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim. Sekarang Rasulullah SAW sudah tidak ada. Yang ada di tengah-tengah kita adalah apa? Sunnahnya, hadisnya. Ya, mari kita jadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di antara kita. Ya. Kita berbeda pendapat dengan mereka. Kita mengatakan tidak ada pesali, tidak ada usalli, mereka mengatakan ada usalli. Ayo kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, maka kita akan menemukan Al-Qur'an itu mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Kemudian kalau kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, ada enggak contohnya dari Rasulullah SAW? Pernahkah Rasulullah SAW mengatakan usalli salat al-maghribi salat raka'atin dan seterusnya? Apakah demikian juga sahabat-sahabatnya pernah melakukan demikian? Ya, enggak ada. Kalau enggak ada, tinggalkan. Karena kaidahnya ya ikhwah, law kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu adalah baik, niscaya mereka akan mendahului kita. Ya, seandainya itu baik, niscaya mereka akan melakukannya sebelum kita. Namun kalau mereka tidak melakukannya, maka itu tidak baik namanya. Alasannya supaya mantap hati kita. La ilaha illallah, berarti Rasulullah enggak mantap hatinya ketika dia tidak baca pesali itu. Ya. Kemudian, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, seandainya setiap kali atau dalam setiap perkara yang kita perselisihkan kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kita jalan keluar. Kemudian thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan tidak ada rasa berat di dalam hati mereka atas keputusanmu. Kalau Rasulullah SAW sudah memutuskan ini salah, ya kita harus berlapang dada. Ya, demikian juga kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, kita harus berlapang dada untuk meninggalkannya. Ya, banyak perkara-perkara bid'ah, namanya juga perkara bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau sudah jelas tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka kita harus berlapang dada untuk meninggalkannya. Ya. Kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk setunduk-tunduknya. Lihat ayolah ikhwah, di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Kapan mereka dinyatakan beriman? Apabila mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Itu berarti apabila dia tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika terjadi perselisihan, maka dia tidak termasuk orang yang bagaimana? Tidak termasuk orang yang beriman. Ya, karena orang yang beriman itu apabila dia berselisih, berbeda pendapat, maka mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mengatakan ayo kita, kiai ini mengatakan begini, Habib ini mengatakan begini, tuan guru ini mengatakan begini, maka itu tidak beriman. Orang yang beriman itu apabila mereka berbeda pendapat, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Habis waktunya. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.